Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150100. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS semester 3 Ekonomi Manajerial dari dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Informasi mengenai keseimbangan antara permintaan dan penawaran penting diketahui oleh selaku bisnis. Informasi keseimbangan pasar ini dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan, baik bagi produsen, konsumen, maupun pemerintah guna menjaga kepentingan masyarakat secara luas. 1. Pengertian keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran diartikan bahwa dengan adanya kesepakatan antara konsumen yang akan membeli dengan produsen yang akan menjual barang dan jasa yang sama. Dengan demikian, maka kedua pihak yang akan berinteraksi tersebut, konsumen dan produsen, menyepakati harga atau price atau P persatuan atau unit dan jumlah atau quantity Q satuan dan unit barang dan jasa yang ditransaksikan tersebut. Syarat keseimbangan atau equilibrium dan requirement. Keseimbangan pasar terjadi bila ada kesepakatan, baik tulus ataupun terpaksa. 25 antara konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Kesepakatan di sini didasari oleh daya tawar atau kekuatan tawar antara produsen dan konsumen. Surplus konsumen dan surplus produsen. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran terjadi bila ada kesepakatan antara produsen dan konsumen untuk bertransaksi, khususnya mengenai harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa sebelum terjadi kesepakatan atau transaksi, masing-masing pihak berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya. Konsumen berusaha untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan semurah dan sebagus mungkin. Di sisi lain, produsen akan berusaha menawarkan barang dan jasa yang dijualnya semahal mungkin. Selanjutnya akan terjadi tawar-menawar atau bargaining, sehingga didapat harga pada keseimbangan pasar di mana masing-masing pihak merasa mendapat surplus. Intervensi negara dan pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar juga akan berubah bila ada intervensi pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi negara pemerintahan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, bagi masyarakat konsumen maupun masyarakat produsen. Untuk melindungi kepentingan konsumen misalnya, pemerintah melakukan pengendalian harga agar kemampuan pendapatan atau income konsumen dapat menjangkau harga atau price dan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Pemerintah dapat melakukan penetapan harga tertinggi atau dalam praktiknya dikenal dengan istilah ceiling price. Sebaliknya, untuk melindungi produsen, pemerintah dapat melakukan penetapan harga terendah atau floor price. Bila pemerintah menerapkan kebijakan floor price atau ceiling price, maka akibatnya pemerintah perlu melakukan kebijakan tambahan agar keseimbangan pasar dapat terjadi lagi dan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dapat diwujudkan. Atau akibat kebijakan harga terendah, floor price, terjadi kelebihan pasokan karena konsumen menolak untuk membeli barang dan jasa, sehingga produsen atau industri domestik mengalami kesulitan karena tidak bisa mengekspor barangnya. Hal yang terjadi biasanya dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak tepat, karena ada beberapa sebab, antara lain tidak memperhitungkan surplus produsen maupun surplus konsumen atau social surplus, tidak memperhitungkan daya saing produsen domestik. Pengaruh pajak dan subsidi. Pungutan pajak atau tax dan pemberian subsidi atau sub oleh pemerintah kepada masyarakat, baik produsen maupun konsumen, akan berpengaruh pada jumlah permintaan atau demand, maupun jumlah penawaran atau supply barang dan jasa di masyarakat. Pengaruh pungutan pajak. Pajak yang dimasukkan di sini adalah sejumlah uang yang ditarik oleh negara atau diwakili pemerintah untuk setiap transaksi unit barang yang dijual atau
atau lebih, dikenal dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Akibat pajak ini, tentu penerimaan dan penghasilan produsen akan berkurang. Namun, biasanya produsen tidak mau penghasilannya berkurang. Oleh karena itu, biasanya produsen membebankannya kepada konsumen dengan cara menaikkan harga jual. Pengaruh pembelian subsidi atau subsidies. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen atau konsumen. Biasanya subsidi ini dalam bentuk pemberian sejumlah uang atau fasilitas produsen yang mengurangi biaya produksi. Perencanaan usaha atau business planning. Pelaku usaha atau para pembisnis, businessman adalah aktor penting dalam ekonomi. Para pembisnis ini dalam ekonomi berfungsi sebagai produsen barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terlihat di satu sisi perilaku para produsen dalam menjalankan usahanya dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Di sisi lain, pengusaha berbisnis pada dasarnya adalah untuk mendapatkan laba. Oleh karena itu, para produsen ini umumnya ingin menjual barang dan jasa pada harga setinggi atau semahal mungkin agar mendapat laba sebesar mungkin. Menyimpan 3 kemungkinan yang terjadi dan masing-masingnya saling meniadakan, yaitu pertama laba, kedua impas. Hal ini dikenal dengan istilah normatif ekonomik, di mana para pelaku usaha tetap menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kecenderungan produsen dalam berproduksi untuk memaksimumkan labanya. Perilaku produsen ini tentunya akan mempengaruhi jumlah, volume produksi barang dan jasa, dan pada akhirnya tentu akan mempengaruhi penawaran atau suplai barang dan jasa di masyarakat. Konsep dan pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang seperti pakaian, sepatu, makanan, dan lainnya, maupun jasa atau pengobatan, urut, pijat, potong rambut, hiburan, konsultasi, dan lainnya. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input baik berupa barang atau jasa menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau bermanfaat. Teori dan faktor produksi. Teori dan faktor produksi dibutuhkan untuk melakukan dan menghasilkan produksi. Kedua hal tersebut diperlukan oleh pengambil keputusan untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produk yang juga optimal. Barang adalah sesuatu yang mempunyai wujud fisik, dapat dilihat, diraba, dan disimpan. Jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak terlihat, namun bisa dirasakan dan tidak bisa disimpan. Teori produksi. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi 1. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. 2. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. 3. Bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi ini antara lain meliputi bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan bahan produksi, tenaga kerja, dan energi. Untuk dapat melakukan produksi dengan menggunakan faktor produksi ini, perusahaan memerlukan pengorbanan yang besarannya diukur dengan biaya. Pendapatan dan biaya sebagai pertimbangan kebijakan produksi. Produksi barang dan jasa dilakukan diarah untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapat laba. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah rumusan matematika dari permodelan atau abstraksi yang menggambarkan hubungan antara variabel atau faktor produksi yang terkait satu sama lain dalam menghasilkan barang atau jasa. Digunakan untuk mengetahui sebagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produksi yang juga optimal. Arus perdagangan barang internasional secara langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan kasual dengan arus perdagangan jasa internasional seperti teknologi, tenaga kerja, khususnya arus modal internasional. Sehubungan dengan arus modal dapat dikiranya dipahami bahwa untuk melakukan transaksi,
perdagangan barang internasional di satu pihak tentu diperlukan modal internasional, dan di lain pihak transaksi tersebut menghasilkan keuntungan yang akhirnya akan terakumulasi dengan modal baru yang akan diinvestasikan lagi untuk lebih meningkatkan keuntungan. Hubungan kasual antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya negara atau wilayah yang memiliki banyak modal. Dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Dalam arti makin banyak modal, maka makin kecil remunerasi yang diperoleh, dan sebaliknya makin langka modal, maka akan tinggi hasil yang diperoleh. Hal ini juga menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang akan mengalir dari suatu wilayah kelebihan modal ke wilayah kekurangan modal untuk mencari return setinggi mungkin. Secara umum, arus modal internasional ini dapat bersifat portofolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond, dan commercial papers lainnya. Direct investment yaitu investasi dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan ketersediaan, di mana investor terlibat langsung dapat dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Direct investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Motif arus modal internasional. 1. Portfolio investment. High return motif dasar dari international portfolio investment adalah untuk mencari tingkat hasil yang tinggi. Risk diversification. Motif lain international portfolio investment adalah untuk diverifikasi resiko. Hal ini untuk para investor sesuai dengan portofolio teori yang mengatakan bahwa investasi di berbagai surat berharga dalam menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil, atau return yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan resiko tertentu. Foreign direct investment. Motif foreign direct investment ini pada dasarnya sama dengan portofolio investment, yaitu untuk mendapatkan return yang lebih tinggi melalui 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 2. Perpajakan yang lebih menguntungkan, dan 3. Infrastruktur yang lebih baik. Untuk melakukan diversifikasi resiko, untuk tetap memiliki competitive advantage melalui direct control dengan melakukan 1. Horizontal integration. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan besar atau multinational corporation yang biasanya berada dalam posisi monopolistik atau oligopolistik dengan tujuan untuk melakukan direct control, khususnya yang berkenan dengan penguasaan ilmu pengetahuan atau teknologi dan managerial skill tertentu sehingga tetap memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing di setiap pasar luar negeri yang dimasuki. 2. Vertical integration. Competitive advantage melalui direct control juga dapat dilakukan dengan vertical integration, baik secara backward maupun forward integration. Backward integration dilakukan dengan jalan foreign direct investment di bidang pertambangan dan pertanian atau perkebunan untuk memperoleh jaminan supply bahan baku tertentu dengan harga semurah mungkin. Sedangkan forward integration dilakukan dengan jalan membangun jaringan distribusi, misalnya untuk produk otomotif dan elektronik, untuk menghindari tarif dan non-tarif barrier yang dibebankan kepada impor, dan sekaligus memanfaatkan berbagai intensif dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah lokal untuk mendorong foreign direct investment. Analisis efek kesejahteraan dari arus modal internasional. Analisis titik impas atau break-even point. Titik impas atau BEP adalah titik pulang pokok
atau tingkat operasi atau produksi di mana perusahaan tidak mengalami kerugian namun juga mendapat laba. Manfaat analisis titik impas BEP. Analisis titik impas BEP bermanfaat bagi manajemen dalam bentuk 1. Merencanakan operasi usaha, 2. Indikator kekayaan usaha, 3. Pengawasan operasi. Dasar dan prinsip analisis BEP didasarkan pada hubungan antara variabel pendapatan dengan variabel biaya perusahaan. Pada saat BEP, maka total pendapatan atau TR sama dengan PQ, sama dengan total biaya atau TC. Total biaya TC dikurangi TFC ditambah TVC. Dalam analisis BEP digunakan asumsi dasar sebagai berikut. 1. Semua barang yang diproduksi laku terjual. 2. Harga dan biaya produksi tetap. Bila harga jual dan biaya berubah, BEP maka akan berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.